membaca Al-Qur'an. Wa huwa sifatul arifin. Jadi menangis ketika baca Quran itu boleh. Bahkan itu merupakan daripada bagian sifatnya orang-orang yang ahli ma'rifat. Biasanya orang ulama yang sudah mutabakhir fil ulum, ya sudah masya Allah, itu kalau baca Quran nangis seperti itu. Wa syi'aru ibadillahi sholihin, menjadi syiarnya para hamba Allah Subhanahu wa taala. Itu loh, orang Islam kalau baca Quran itu khusyuk-khusyuk, nangis-nangis semuanya. Jadi mereka kemudian menjadikan sebab orang non-Islam itu kemudian semakin kagum dengan Islam, hanya rindu untuk masuk Islam. Qala Allah Ta'ala wa yakhiruna lil adghani yabkuna wa yaziduhum khusyu'a. Jadi membaca Al-Quran dengan nangis itu bukanlah sesuatu larangan. Waqad waradat fihi ahadisun wa atharus salaf katsirah. Hadis dan pendapat ulama salaf sudah banyak sekali yang membahas masalah ini. Famin dzalika 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya adanya sebuah hadis yang berasal dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iqra'ul Qur'an wabku. Bacalah Quran dan menangislah kalian semuanya. Nah, jadi kalau Kanjeng Nabi itu malah menyuruh kita bacalah Quran dan kalian boleh menangis. Fa illam tabku fatabaku. Kalau kalian gak menangis maka menangislah. Kenapa gak bisa menangis gara-gara baca Quran? Jadi kalau kita gak bisa nangis ketika zikir, menangislah. Kenapa hati kita keras sekali sehingga tidak bisa menangis ketika berzikir dan baca Quran di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu annahu shalla bil jamaah as-subh fa qara'a surat Yusuf. Sayyidina Umar itu sholat dengan berjamaah membaca surat Yusuf juz 12. Fabaka hatta salat dumumuhu ala, sampai lohnya, air matanya Sayyidina Umar ibn Khattab itu netes seperti itu. Jadi itu dilakukan oleh seorang sahabat. Wa fi riwayatin annahu kana fi sholatil isya. Ada pendapat mengatakan itu terjadi di sholat isya. Fayadullu ala takririhi minhu. Dalil ini menjadi dalil bahwa menangis dalam sholat itu enggak hanya dilakukan sekali saja, tapi ternyata sudah menjadi kebiasaan para sahabat. Artinya apa? Menangis ketika sholat itu hal biasa yang diperbolehkan. Wa fi riwayatin, ada pendapat mengatakan annahu baka hatta sami'u buka'uhu min wara'is sufuf. Ada pendapat mengatakan saking kerasnya nangisnya beliau sampai sof-sof belakangnya itu, beberapa sof itu mendengar nangisnya Sayyidina Umar ibn Khattab. Jadi menangis ketika baca Quran. Nah, masa kita baca ayat adab sama sekali orang kroso blas dipertanyakan. Makanya biar kroso ulangi berkali-kali, ulangi berkali-kali itu. Wa an Abi Raja qol ra'aitu Ibnu Abbas tawatah ta'inaihi mislu syarab. Jadi beliau melihat Sayyidina Ibnu Abbas di bawah matanya itu ada sesuatu yang menyerupai syarab bikasri shin, syirok. Jadi sesuatu yang tipis yang mana biasanya ada di ada di belakang kaki kita. Yes. Cara ae dhewe ndelok niku albali minadumu. Jadi tenggene ngandap matanya Sayyidina Ibnu Abbas itu kayak ada bekas lelehan-lelehan daripada air matanya beliau, karena beliau sering menangis ketika membaca Al-Qur'an misalnya begitu. Seperti kayak ada retak-retaknya gitu lah, seperti tungkaknya kita yang sering dipakai untuk berjalan. Intine enten tipete nangis ngeten niki.
Kalau kita juga sama ya, saya terutama sama ini. Wah kelihatan tembem ini tapi bukan gara-gara nangis, gara-gara sering melek malam, begadang. Kalau kita begadangnya gara-gara apa itu? Apa itu? YouTubean ya. Tapi kalau para ulama tidak melek malam, para kiai-kiai ininya besar-besar karena apa? Karena zikir kepada Allah. Wa an Abi Shalih qol min ahli Yaman, telah datang manusia dari ahli Yaman, ala Abi Bakrin As-Siddiq, kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Faja'alu yaqra'una al-Qur'an wa yabkun. Ahli Yaman itu terkenal sejak dulu kalau baca Quran itu paling ahli menghayati. Nah, mereka datang kepada Sayyidina Abu Bakar nangis ketika baca Quran. Faqala Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu hakadha kunna. Seperti inilah sebenarnya model kita. Kita itu harusnya seperti ini kalau baca Quran. Kalau membaca Quran seperti orang Yaman, nangis begitu nggih. Wa an Hisham, kita baca Quran sambil rokokan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya, rubbama sami'at Rubbama sumi'at buka'u Muhammad ibni Sirin fil laili wa huwa bis shalah. Katanya Imam Hisham, sering sekali Imam Muhammad ibn Sirin itu setiap malam selalu terdengar nangisnya ketika dalam keadaan sholat. Artinya apa? Kalau sholat beliau baca Quran sampai nangis, menghayati lafaz-lafaz zikir Quran sampai nangis dan mengatakan enggak apa-apa. Wal asar fi hada katsiratun la yumkinu hasruha. Masalah ini memang banyak contohnya yang tidak mungkin bisa dihitung. Wa fima ushirna ilaihi wa nabbahna alaihi kifayah. Maka Imam Nawawi mengatakan, saya enggak akan memperpanjang masalah ini, tak cukupkan sekian. Intinya menangis ketika baca Quran sangat dianjurkan. Bahkan Sayyidina Abu Bakar itu menjadi harusnya tradisi kita semuanya. Wa qala Imam Abu Hamid Al-Ghazali, Imam Abu Hamid Al-Ghazali mengatakan al-buka mustahabbun. Menangis ketika baca Quran itu sunnah hukumnya. Ma'al qiraah wa indaha. Ketika bersama dengan orang yang baca Quran atau menjadi orang yang sedang baca Quran. Jadi kalau jenengan mendengar orang sedang baca Quran, itu nangis itu sangat dianjurkan. Apalagi yang jenengan baca Quran, maka nangis dianjurkan. Ya Allah, ya minimal nangis bukan gara-gara kita paham atau merasapi, minimal nangis mergo mboten lancar-lancar kan. Atau katanya tadi nangis gara-gara kenapa kita nggak bisa nangis ketika baca Quran, saking atose atine awake dhewe niki. Kok sampai-sampai baca Quran nggak bisa nangis niki. Kita menangisi hati kita gitu. Qala wa tariquhu fi taswilihi ayyahudura fi qalbihi al-hasan. Bagaimana torekohnya? Torekohnya tuh ngeten. Ya Allah, kula niku ahli maksiat ya Allah, ahli maksiat kok ya jenengan takdirke iso maca Quran. Jadi kita menangisi diri kita yang merasa enggak pantas menjadi ahli Quran. Seperti itu. Ini bisa menggunakan torekoh seperti itu. Bi ayat ta'ammal ma fihi minat tahdid wal wa'id asyadid. Atau kemudian mentadaburi, ada adzabun alim, adzabun azim, adzabun alim, adzabun alim, kita baca terus. Siksa-siksa yang akan Allah berikan kepada diri kita yang ahli maksiat atau kepada orang lain. Ketika membaca ayat-ayat tentang orang kafir, bagaimana perasaan kita? Apakah ya tenang-tenang saja? Bismillahirrahmanirrahim. Malah dibuat mainan. Qul bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuha ghairul muslim. Ini tidak boleh. Ketika kita membaca ada ayat-ayat kufar, ayat-ayatnya orang kafir, kita menangis, ya Allah, kenapa mereka enggak dapat hidayah ya Allah? Kenapa mereka tidak diberi hidayah masuk Islam? Kita menangisi kenapa mereka enggak diberi hidayah gitu. Kalau ada orang-orang zalim, ya Allah, kenapa Engkau tidak memberi hidayah mereka sehingga mereka Engkau siksa gara-gara kezalimannya? Makanya para ulama sepakat kalau ada orang zalim sama terzalimi, yang dahulu ditolong yang mana?
yang zalim. Kenapa? Karena kalau orang yang terzolimi mati husnul khotimah, dosanya habis dizolimi. Tapi kalau orang zalim mati, maka dia mati dalam keadaan su'ul khotimah. Maka kalau ada orang zalim kita tolong dulu. Kalau ada orang memukul, yang memukul ini kita tolong dulu, kita geret dulu. Yang dipukul biar nanti. Kalau dia pun mati husnul khotimah. Yang mukul ini dipegang, dikasih tahu, mukul itu hukumnya tidak boleh. Seperti itu. Pahami? Tsumma yata'ammalu taqsiruhu fi dzalik wal mawathiq wal uhud fa illam yahdur falyab ada faqdi dzalika fa inna min a'dhamil masyayikh. Katanya Imam Nawawi, katanya Imam Ghazali, andekan jenengan itu sudah baca ayat-ayat tentang azab, ayat-ayat tentang musibah, ayat-ayat tentang kezaliman, kok mboten saged nangis, maka menangislah bahwa Anda telah mendapatkan musibah terbesar dari Allah, yaitu diberi hati keras, gak bisa menangis ketika membaca ayat-ayat yang berhubungan dengan azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa yambai ayuratila qiraatahu. Hendaknya ketika membaca Quran itu pelan-pelan, tartil, gak usah kesusu. Waqad tafaqal ulama radhiyallahu anhum ala istihbabi tartil. Ulama itu sepakat menganjurkan belajar dengan tartil, kecuali kalau membaca dengan tartil. Kalau belajar tahqiq ya, bukan tartil. Sunnahnya belajar itu tahqiq, haqqo tilawati. Belajar niku ngaji niki lho, ke guru niku tahqiq. Bener-bener dipong a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu harus kalau ngaji kepada guru begitu. Jadi kalau baca sendiri ya enggak usah terlalu begitu. Habib Reza ngimami yo. A'udzu ya enggak pas juga. A'udzubillahi minasyaitonir. Wah, makmumnya kabur semua gitu. Ya kalau ngimami ya tartil sajalah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yang penting pas makhrajnya. Tapi kalau sedang belajar kepada guru harus pas bener. Harus ditahqiq, dipaksa bener. Ketika ngaji kepada guru. Masya Allah. Ayatnya apa? Warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Quran dengan tartil. Tartil. Sunnah hukumnya. Kalau tadbir boleh, hadir boleh, baca Quran cepat boleh. Apalagi yang di grup WhatsApp Wisata Hati tadi ada surat cepat itu andaikan itu membaca, andaikan kita kan nggak bisa ngecek langsung. Andaikan tetap dibaca tapi cepat boleh, asalkan tetap memperhatikan panjang pendek. Tapi kalau nggak bisa memperhatikan panjang pendek ya hukumnya haram gitu. Ini. Jadi tapi begini loh. Jadi kalau jenengan itu sudah terbiasa tartil, panjang pendeknya pas, mau dibaca cepet tetap kelihatan panjang pendeknya itu pas. Tapi kalau ketika pelan-pelan itu panjang pendeknya masih kocar-kacir, suruh baca cepet itu tetap akan kocar-kacir. Paham ya? Niki mun kaidah niku. Kaidahe wong-wong sing hafal Quran, nak macane alon kok tartil, maka ketika baca cepet pun tartil. Alladzina yu'minuna Ketika saya tadi baca alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata, tetap kelihatan panjang pendeknya. Tapi kalau enggak tartilnya sudah enggak benar, maka ketika dia itu juga sudah tidak benar begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sabata an Ummi Salamah radhiyallahu anha. Ini yang suka meres bajunya Rasulullah itu. Rasulullah itu kalau kondur-kondur begitu terus bajunya diperes sama Ummi Salamah. Kemudian ngapain kalian? Kamu siapa? Ummi Salamah gitu ya. Manggilnya saya enggak tahu. Adinda Ummi Salamah, ngapain kamu tuh meres-meres bajuku? Katanya beliau untuk mewangikan minyak-minyak yang aku beli, minyak wangi yang aku beli. Jadi mewangikan minyak wangi yang aku beli. Keringatnya Rasulullah itu menjadikan sebab minyak wangi tambah wangi, katanya beliau gitu. Kalau kita enggak kalau itu. Kalau kita kelek kita kisah minyak wangi. Kalau Rasulullah enggak
keringatnya bisa menjadikan minyak wangi jadi wangi gitu. Ummu Salamah gitu. Semoga kita semuanya bisa sering-sering mimpi ketemu Rasulullah gitu. Ya, berpelukan dengan tubuhnya Rasulullah gitu. Ada sahabat ketika perang Badar ya. Perang Badar ini kan hari-hari Badar 17 Ramadan. Itu sebelum perang itu kan Rasulullah kan pasti memastikan dulu, ada nggak kira-kira di antara kalian yang ibaratnya haknya itu saya zolimi. Ternyata ada sahabat, namanya saya agak lupa, Hamzah atau siapa itu di kitab sirah. Itu beliau itu pas Rasulullah itu merapikan barisan. Kemudian Rasulullah itu nggak sengaja, kan Rasulullah pakai tongkat ya. Rasulullah itu tongkatnya agak sedikit dodok gitu. Biasa tongkat, ayo pas itu sedikit dodok gitu. Kemudian beliau mengatakan, saya Rasulullah, saya itu kemarin atau tadi itu jenengan rapikan barisannya, ibaratnya begitu. Terus kena dada saya itu pentung jenengan gitu. Kemudian beliau minta untuk dikasih balasan. Maksudnya beliau itu minta dikasih balasan gitu. Balas Rasulullah dipentung juga gitu. Kemudian ketika beliau ya sudah pentung saya, ketika mau enggak mau saya, kalau mau pentung ya harus sama-sama telanjang. Waduh, Sayyidina Umar, Utsman, Sayyidina Abu Bakar, bukan Utsman enggak disebutkan. Sayyidina Ali itu langsung marah itu, mau membunuh sahabat tadi. Kemudian enggak boleh, biarkan dia. Kemudian suruh telanjang, kemudian ketika telanjang dipeluk sama sahabat tadi. Beliau mengatakan, saya pengen di akhir hayat saya, ketika nanti saya mati, sudah pernah memeluk tubuh dan keringat wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan benar orang ini termasuk syuhada Badar. Semoga kita semuanya sebelum meninggal sempat memeluk tubuh Rasulullah. Gitu. Lewat mimpi atau yaqadhah. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk ya gundruwo terus yang ini. Sekali-kali Rasulullah kan gitu ya. Masuk ya pocong terus yang kita peluk gitu. Annaha harfan. Kanjeng Nabi itu kalau baca itu seakan-akan itu dibaca huruf per huruf, seakan-akan. Tapi enggak. Karena Rasulullah itu kalau baca enggak pernah du, itu enggak boleh, haram hukumnya. Kalau Rasulullah baca itu seperti dipenggal-penggal, tapi enggak dipenggal-penggal. Kayak apa ya membayangkannya? Nggak bisa kita mencontohkan kesempurnaan Rasulullah, nggak bisa. Ya pokoknya a'udzubillahi min, seakan-akan itu ada penggalan-penggalan, tapi nggak penggalan-penggalan karena hukumnya haram. Saktah itu di luar wakaf saktah hukumnya haram. Tapi Rasulullah itu mencontohkan baca Quran itu benar-benar seakan-akan huruf itu benar-benar kelihatan tiap-tiap huruf gitu. Ini Rasulullah. Makanya kalau baca Quran pelan-pelan. Masih Al-Fatihah itu pelan-pelan. Terawihnya sedikit agak santai enggak apa-apa lah. Enggak usah terlalu tergesa-gesa. Ya, kalau yang cepat rukuknya betul apa? Allahu Akbar, sami'allahu liman hamidah, Allahu Akbar, kan ini subhanallah. Yang penting ala qadri subhanallah. Allahu Akbar, sami'allahu liman hamidah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini masih mungkin. Tapi ketika baca Fatihah jangan sampai terlalu cepat ini. Wa an Muawiyah ibn Qurrah nih. An Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma fathi Makkah ala naqatihi yaqra'u suratal fathi faraja'a fi qira'atihi. Kanjeng Nabi itu dilihat oleh beliau sahabat Abdullah ketika Fathul Mekah, di kudanya itu sambil baca surat Al-Fatah. Nah niki. Makane ngapunten nggih. Biasanya kadang-kadang orang itu kalau membuka lahan baru itu membaca surat Al-Fatah, tiru-tiru Rasulullah. Ada juga yang enggak begitu, tapi ada juga yang ketika naik kendaraan baca surat Al-Fatah itu. Pak Yai Mustamir itu kalau di kendaraan, pas kula sama satu mobil sama beliau itu mulutnya enggak pernah berhenti itu. Di kendaraannya sambil deres Quran gitu. Beda sama kita kan itu. Di kendaraan sambil deres deres tonggoni gitu. Naudzubillah ya. Jadi beliau kalau di mana pokoknya mulutnya, lambenya beliau itu enggak pernah berhenti daripada deres Quran ini bagi yang mustamir. Rawahul Bukhari wa Muslim. Nah niki perlu misalnya jenengan
nggak kebuka-buka rezeki ini, nggak kebuka-buka napa judune dibaca surat Al-Fatah. Lah wong negara Mekah saja kebuka, apalagi apa namanya jodoh, apalagi ilmu. Makanya mbah yai ini lho, nak maring ijazah cung, nak meh ujian maca surat Al-Fatah. Kan begitu nggih, maca surat Al-Fatah gitu. Tapi enggak dibaca semua ya, dibaca depan beberapa ayat di awal saja. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqal li an aqra'a suratan urattiluha ahabbu ilayya min aqra'al Qur'an kullah. Katanya Ibnu Abbas, aku lebih suka orang baca satu surat saja tapi tartil pelan-pelan daripada orang itu baca satu Quran tapi enggak tartil. Jadi lebih baik baca satu surat tapi tartil daripada baca satu Quran tapi tidak tartil. Wa an Mujahid annahu su'ila an rajulaini sa'ala qara'a ahaduhumal Baqarah wa Ali Imran wal akhar al-Baqarah wahda wa zamanuhuma wa rukuhuma wa sujuduhuma wa julusuhuma wahidun sawa. Ada dua sahabat itu, yang satu membaca surat Al-Baqarah per surat Ali Imran, berarti pinten niku 4,5 juz lah kira. Bukan 4,5 juz, bukan. 3,5 juz ya. Jadi 3 juz plus setengah dari juz 4, hampir selesai. Juz 4 itu tinggal 1/4 juz. Itu masuk surat An-Nisa. Artinya apa? Orang tersebut itu bacanya hampir 4 juz. Yang satunya itu 2,5 juz. Jadi yang satunya hampir 4 juz, yang satunya 2,5 juz. Tapi ternyata selesainya sama begitu. Faqala alladzi qara'al Baqarah wahdaha afdal. Katanya beliau, yang baca surat Al-Baqarah saja dalam waktu yang sama dengan Al-Baqarah plus Ali Imran itu lebih mulia di mata, yaitu Imam Mujahid. Paham nggih? Tapi jangan langsung jenengan itu kemudian nyepelek kayak gini lah. Kalau tak maca surat Al-Ikhlas mawon, lebih baik baca surat Al-Ikhlas satu surat tapi tartil daripada bacanya 30 juz tapi tidak tartil. Ya jangan seperti itu. Kalau bisa 30 juz dengan tartil. Wa qad naha 'anil ifrat fil isra. Tidak boleh kita itu ifrat dalam isra. Bacanya kocak aja. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ikan hilang semua toh nggih, hilang semua, enggak boleh, haram. Ayusamma al-hadz. Sebab itu namanya al-hadz. Fasabata an Abdillah bin Mas'ud anna rajulan qala lahu inni aqra'ul mufassal fi rak'ah wahidah. Faqala Abdullah bin Mas'ud hadza kahad inna aqwaman yaqra'una al-Qur'an la yujawizu taraqiyahum walakin idza waqa'a fil qalbi farasakha fihi nafa'a. Rahul Bukhari. Jadi ketika kita baca Quran, yang paling afdol dalam setiap rakaat itu apa? Satu rakaat satu surat. Lebih mulia mana? Antara satu surat tapi selesai walaupun pendek, atau tidak selesai tapi panjang. Nah, ini menurut Imam Ibnu Hajar lebih bagus yang selesai walaupun sedikit. Tapi menurut Imam Romli tidak. Yang lebih banyak lebih afdol. Jadi melihatnya tidak khatamnya tapi lebih banyaknya. Jadi ulama beda pendapat. Terus ketika baca surat itu kalau bisa jangan sebelum selesainya ayat. Jadi misalnya jenengan baca Quran A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallah. Allahu akbar. Sami Allah. Ini tidak bagus. Tidak boleh. Mending Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu akbar. Itu malah enggak apa-apa. Yang penting satu ayat penuh. Kecuali ketika khutbah boleh enggak satu ayat enggak penuh? Menurut Imam Ibnu Hajar harus satu ayat penuh. Harus penuh.
Disampaikan khutbah kok nggak baca satu ayat penuh maka tidak sah khutbahnya menurut Imam Ibnu Hajar. Sedangkan menurut Imam Romli boleh ba'duha sebagian ayat infuhima, andaikan separuh ayat itu bisa dipahami maka sah. Paham ya? Qolal ulama watartilu mustahabbun litadbir litadabburi wali ghairi. Tartil itu lebih dianjurkan, disunnahkan khususnya untuk bisa mentadaburi ayat-ayat tersebut. Qalu yustahabbu tartil lil ajamil ladzi la yufhamu ma'na. Disunnahkan membacanya dengan tartil khususnya bagi orang-orang ajam yang tidak memahami maknanya Al-Qur'an. Li'anna dzalika aqrabu ila tauqir wal ihtiram. Kenapa? Karena baca tartil bagi panjenengan yang tidak tahu maknanya akan lebih menghadirkan yaitu sifat waqur, sifat sejuk dan sifat tenang serta sifat memuliakan daripada Al-Qur'an. Wa asyaddu ta'siran fil qalbi, dan lebih banyak asarnya di hati ketika kita bacanya dengan dengan pelan seperti itu. Ini penting sekali ketika kita itu baca Quran. Seperti jenengan baca sholawat itu loh. Baca sholawat itu kan dilakukan loh. Jenengan apa tahu maknanya? Saya yakin tidak semuanya tahu maknanya. Ulidal musyara. Itu kan nggak tahu maknanya pasti. Ya, tidak semuanya tahu maknanya lah. Tapi kan karena kita membacanya tartil, kemudian benar-benar dihayati, akhirnya apa? Nyentuh di hati. Tola al-badru. Itu kan tidak semuanya jamaah tahu itu. Apa semua jamaahnya Habib Syekh maknanya tahu? Kan tidak tahu. Tapi karena dibaca tartil, dibaca ditadaburi, dilakukan kemudian dihayati serta berkah dari sholawat, maka kemudian yang hadir di situ itu terasa sejuk seperti itu. Terasa sejuk seperti kesihir gitu. Sama dengan membaca Al-Qur'an. Semoga kita semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, bertemu di sini, kelak bertemu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Syukron, semoga hajat kita semuanya, hajatnya kami, hajatnya kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة ويتلى علينا ويكن فتوح العارفين وفقهنا ويكن في الدين وعلمنا ويكن تعويل واهدنا وإياكم إلى سواء السبيل واجعلنا وإياكم علماء أتقياء وجباء صلحاء أن الله يغفر لنا ولكم ووالدينا ووالدكم وأولادنا وأولادكم وأزواجنا وأزواجكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين ومن عمر هذا المسجد أن الله يتقبل صلاتنا صيامنا ركوعنا سجودنا ودعانا ويجعله مقربا إلى جنة نعيم ويجعله خالصا إلى الكريم أن الله يقضي حاجاتنا كلها الدنيوية والأخروية بجاه خير البرية ويرزقنا وإياكم حسن الخاتمة عند الموت في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة.